warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pimela Nadia Sajinawi dan rekan saya Muhammad Jidan. Di sini kita akan menjelaskan tentang permasalahan sumber daya pesisir dan solusinya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani MPD. Lanjut saja, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama ada kerusakan terumbu karang dan biota-biota lainnya yang disebabkan oleh pemboman atau menggunakan bahan peledak. Solusinya yaitu pemerintah setempat sudah melakukan pencegahan dan pelarangan aktivitas pemboman ikan. Pencegahan dan pelarangan ini sudah cukup tegas, yaitu dengan menangkap pelaku pemboman oleh aparat kepolisian. Tetapi hal ini seakan sia-sia karena tidak memberikan efek jera pada pelaku pemboman. Hal ini karena tuntutan biaya hidup keluarga dan biaya pendidikan anak yang sangat mendesak. Permasalahan yang kedua yaitu pemanfaatan atau penebangan hutan bakau di sekitar pantai semakin meluas. Solusinya yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan penanaman kembali hutan bakau bersama masyarakat sekitar di pinggir pantai yang telah mengalami penggundulan akibat penebangan liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga yaitu cara mengikatkan masyarakat agar menjaga kebersihan pantai. Karena di sekitar pantai ini terdapat banyak sekali sampah rumah tangga. Nah, solusinya yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tercapainya kelangsungan ekosistem, memberikan larangan tidak membuang sampah sembarangan, menerapkan AMDAL yang berupaya mencegah kerusakan pesisir. Pada masalah limbah domestik, dapat dilakukan pengelolaan sampah dan gerakan bersih pantai dan laut. Permasalahan yang keempat yaitu konversi kawasan lindung ke penggunaan lainnya. Banyak terjadi pergeseran lahan pesisir dan bahkan kawasan lindung sekalipun menjadi lahan pemukiman, industri, pelabuhan, tambak, dan pariwisata. Akibatnya terjadi kerusakan ekosistem di sekitar pesisir, terutama ekosistem mangrove. Pengalihan lahan ini boleh saja dilakukan asal pengelolaannya harus disesuaikan dengan teknik konservasi tanah dan air. Yang kelima ada abrasi pantai. Solusinya yaitu melakukan penanaman 1.000 pohon mangrove di wilayah pesisir guna menahan laut dari adanya abrasi ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Jidan. Yang keenam yaitu soalnya sebutkan dampak dari pencemaran bagi kesehatan. Yang pertama yaitu penyakit kolera. Penyakit kolera merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini biasa muncul di air atau makanan yang terkontaminasi oleh feses orang yang menderita penyakit ini. Yang kedua yaitu disentri. Disentri merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang masuk ke mulut melalui air atau makanan yang tercemar. Beberapa gejala diantaranya yaitu demam, muntah, sakit perut. Yang ketiga yaitu diare. Diare merupakan salah satu penyakit yang umum terjadi karena kasus pencemaran air. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dari parasit yang ada di air yang tercemar. Diare biasanya ditandai oleh feses yang encer dan buang air yang besar terus-menerus. Yang keempat yaitu hepatitis A. Penyakit hepatitis A merupakan penyakit yang menyerang hati dan disebabkan oleh virus. Penyakit ini biasanya menyebar melalui air
atau makanan yang terkontaminasi feses atau melalui kontak langsung dengan feses dari pengidap hepatitis A. Yang kelima, yaitu keracunan timbal. Timbal merupakan salah satu polutan yang biasanya ditemukan di air yang tercemar. Jika terpapar timbal dalam dosis berlebih, dapat menyebabkan penyakit serius, seperti kerusakan organ, gangguan syaraf, dan penyakit ginjal. Yang keenam, polio. Polio merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh poliovirus. Penyakit ini menyebar melalui feses dari pengidap polio. Polio dapat dicegah dengan mudah dengan cara mendapatkan vaksin polio. Yang ketujuh yaitu bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga pengelolaan sumber daya pesisir yang baik dan efisien. Solusinya yaitu 1. Untuk meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan, termasuk upaya penataan ruang dan harmonisasinya. Yang kedua yaitu meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut, termasuk penambahan luasan kawasan konservasi, perairan, dan penguatan kelembagaan, serta efektivitas pengelolanya. Yang ketiga yaitu mengendalikan IUU fishing dan kegiatan yang merusak laut. Yang keempat yaitu menguatkan peran SDM dan iptek kelautan dan budaya maritim. Yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas, optimalitas, kapasitas, dan kontinuitas produksi perikanan termasuk alokasi yang profesional antara sumber daya ikan serta penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan. Yang kedelapan yaitu bagaimana potensi penghasilan nelayan jika laut tercemar. Oke, baik, langsung saja. Yaitu solusinya menurun drastis karena ikan maupun yang lainnya telah mati dan tidak bisa dikonsumsi karena tercemar oleh limbah industri. Sementara para nelayan mengeluh karena hasil tangkapannya tercemar. Kesembilan, yaitu bagaimana cara mengelola limbah cair agar tidak terbuang di lautan. Yaitu ada dengan cara alami maupun buatan. Dengan cara alami yaitu pengelolaan air limbah secara alami dapat dilakukan dengan membuat kolam stabilisasi. Di kolam ini air limbah dinetralisasi dan pencemaran sebelum dialirkan ke sungai. Yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturisasi pemusnahan mikroorganisme patogen. Yang kedua yaitu secara bantuan. Pengelolaan secara ini biasa dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah IPAL. Petugas menggunakan untuk menetralisasi air limbah melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment, pengolahan pertama, secondary treatment, pengolahan yang kedua, dan tertiary treatment, pengolahan lanjut. Dengan ketiga tahap ini, air limbah akan dinetralisasi dengan baik sehingga dapat langsung dialirkan ke sungai. Yang ke-10 dan yang terakhir
bagaimana peran masyarakat dalam menjaga pesisir pantai dan ekosistem di laut. Yang pertama yaitu menjaga lingkungan pantai. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan di pantai. 3. Membersihkan bibir pantai yang tercemar. 4. Melestarikan budidaya terumbu karang di lautan. 5. Peduli terhadap sampah di lingkungan.